Malam pemirsa dan penonton Hope Channel Indonesia. Kembali kita bertemu di dalam program Kamu Bisa pada malam hari ini bersama saya Jimmy Wijaya sebagai host yang akan menemani para pemirsa yang ada di rumah. Dan saat ini di studio kita ditemani oleh Dr. Bisman Nababan. Beliau adalah praktisi dari hidroponik yang juga akan membagikan ilmu serta pengetahuan dan pengalamannya bagi kita semua pada malam hari ini. Malam ini, di samping Pak Dr. Bisman Nababan, seperti biasa kita juga ditemani oleh narasumber kita. Yang pertama adalah Profesor Dr. Daniel Saputra sebagai Guru Besar di Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya di Palembang. Halo Profesor Daniel, selamat datang. Malam. Selamat bergabung kembali bersama dengan kami di dalam program Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Dan juga Pak Marky Sumampau. Beliau adalah salah satu dosen Fakultas Pertanian di Universitas Kelabat di Manado. Selamat datang, selamat malam Pak Marky, selamat bergabung bersama dengan kami. Oke, nah saya ada melihat beberapa hal yang saya dapatkan pada malam hari ini. Hidroponik pada malam hari ini dengan judul bercocok tanam hidroponik di sekitar rumah kita. Nah, kita ingin bertanya kepada Pak Dr. Nababan, karena beliau sebagai praktisi hidroponik, apakah memang ada background di pertaniannya, Pak Nababan? Mungkin boleh jelaskan kepada kami. Terima kasih Pak Jimmy dan selamat malam bagi pemirsa yang berbahagia. Memang saya adalah petani tulen dan S1 saya lulus dari Institut Pertanian Bogor tahun 89 dan pada tahun 87 saya sudah mengambil mata kuliah ini. Jadi pada saat mulai dikembangkan hidroponik ini oleh Israel. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin kita bisa lihat video mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Pak Nababan ini mengenai hidroponik. Mari kita sama-sama saksikan.
video yang sangat menarik nih, Pak Nababan. Kita juga lihat di studio, inilah salah satu hasil yang dibawa oleh Pak Nababan, hasil dari hidroponik ini. Mungkin satu pertanyaan saya, Pak, sebagai pembuka acara malam hari ini, kenapa harus hidroponik? Terima kasih Pak Jimmy. Jadi kenapa harus hidroponik? Karena lahan di perkotaan sudah sangat hampir tidak ada untuk bertani. Kedua, hidroponik itu menggunakan teknologi terkini. Ketiga, hidroponik itu tidak menggunakan tanah sebagai media. Keempat, hidroponik itu bebas dari pestisida. Ya. Kelima, hidroponik itu bisa diatur suhu lingkungan atau kondisi lingkungannya. Keenam, hidroponik tidak tergantung dengan cuaca. Ya, seperti petani lainnya. Kemudian hidroponik itu menggunakan teknologi terkini, dan hidroponik itu bisa kita atur masa panennya. Jadi tiap hari bisa panen, tidak harus menunggu bulan hujan atau kemarau segala macam dan sebagainya. Dan yang terakhir itu bahwa hidroponik itu tahan kita tidak kotor. Jadi saya bisa pakai jas seperti ini sambil bertani dengan hidroponik. Sungguh luar biasa, pengalaman yang menarik. Nah, kita tahu hidroponik ini hasilnya adalah biasanya sayur-sayuran. Dan karena kita tahu sayur-sayuran dibutuhkan oleh setiap orang. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah bercocok tanam hidroponik ini juga bisa membantu pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan, ya mungkin secara nasional atau secara daerah? Apakah bisa seperti itu, Pak? Ya, terima kasih Pak Jimmy. Jadi harapan kita memang bahwa pertanian hidroponik ini, karena nanti kita semua anggota keluarga bisa melaksanakan hidroponik ini sehingga bisa membantu pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan nasional. Nah, ini cita-cita Pak Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya, bahwa Indonesia harus mampu meningkatkan ketahanan pangannya sendiri dan tidak lagi depends on import. Seperti sekarang kalau Bapak atau Ibu sekalian lihat, kita masih sering mengimport bahkan tomat, wortel, masih import, sayur lain juga masih. Jadi kita ingin bahwa dengan adanya program ini, nanti kita bisa membantu pemerintah dalam program ketahanan pangan. Karena apa? Definisi ketahanan pangan itu adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap masyarakat dengan cukup dan aman, terjangkau, dan berdasarkan variabel sumber daya lokal. Artinya harus produksi kita sendiri. Oke, terima kasih Pak. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, kita tahu sekarang ada beberapa jenis hidroponik. Apakah model-model yang ada yang bisa kita gunakan Pak untuk hidroponik ini? Excellent Pak Jimmy. Jadi banyak sekali model untuk hidroponik ini. Ada saya berikan di sini sebagian dari sejumlah model yang ada di pasaran. Pertama, model segitiga. Ini yang ada di rumah saya. Ini model setengah. Ini model setengah berarti rumah itu atau kondisinya hanya bisa menerima matahari setengah bagian. Ini model datar. Ini tidak peduli dia lapangan, ya, banyak lapangannya, jadi datar dia bikin. Keempat, ini model bertindih atau dinding karena dia sangat terbatas lapangannya. Kemudian ini model di atas air. Sebagian lain adalah model bertindih. Jadi sangat banyak model-model ini dan semua bisa diaplikasikan. Nah, untuk perkotaan nanti kita lihat mungkin model ini yang cocok gitu atau model ini. Oke. Lalu bagaimana dengan sistem kerjanya? Terima kasih Pak Jimmy. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa sekalian. Jadi secara umum konsep daripada hidroponik ini adalah media tanamannya tidak ada dari bahan tanah. Dan kemudian nutrien atau makanan dari tanaman yang nanti akan kita taruh di sini kita sirkulasikan melalui pipa-pipa kapiler ini. Jadi di sini ada pompa, ini nanti kita isi dengan pupuk nutrien dan air, kita alirkan ke sini, baru mengalir ke setiap pipa-pipa ini dengan volume yang sama, ya, dan didistribusikan. Kemudian nanti di ujung ini ada pipa pembuang, balik lagi ke sini gitu. Jadi airnya bersirkulasi, tidak hilang. Oke, terima kasih. Nah, mungkin ini yang pertanyaan selanjutnya. Kalau rumah kita kecil, pekarangan kita kecil, kita tahu hidup di perkotaan, saya rasa sudah, tidak hanya Jakarta maksud saya, sudah banyak kota-kota yang rumah-rumahnya pun hanya lahan sempit. Bagaimana? Apakah bisa kita maksimalkan untuk sistem hidroponik ini, Pak? Excellent Pak Jimmy. Jadi kelebihan dari hidroponik ini kita bisa tempatkan di mana saja. Kalau rumah kita tidak banyak lokasi bebas atau lahan bebas, dia menghadap ke timur, berarti bisa kita tempatkan setengah
bagian untuk menghadap ke timur. Kalau lahan kita ada di barat, di belakang, kita tempatkan setengah. Nah, seperti saya tidak banyak lokasi seperti itu, saya taruh di lantai 3 di atas, ini lantai 3 ini. Jadi saya bikin lantai 3 dan sambil menanam pohon ini bisa melihat sekitar, sangat indah. Wah, jadi dimaksimalkan lahan yang ada ya, walaupun itu ada di atap rumah, di lantai yang ketiga dari rumah Pak Nababan. Oke, mungkin kita ke narasumber kita, Pak Marki. Mungkin bisa menambahkan sedikit Pak mengenai sistem kerja hidroponik yang bisa. Apakah Pak Marki sudah terhubung? Apa ini kedengaran? Pak Marki? Tes. Ya. Sudah Ya. ini? Sudah ya? Sudah, ya. Kedengaran, Silakan, Pak. oke. Ya, biar ada yang bisa ditambahkan, Pak. Iya, sebelum kita ke sistem kerja hidroponik, saya ingin menambahkan tentang ini hal-hal yang harus kita perhatikan dalam bercocok tanam dengan cara hidroponik. Karena hidroponik ini dayanya atau kekuatannya ada di air, maka pertama yang harus kita perhatikan adalah kualitas air. Kita tidak bisa tanaman yang kita tanam di rumah, ambil air saja, lalu kita siram, ambil air di mana saja, di got kita siram, ambil air di mana saja. Tetapi hidroponik tidak seperti itu. Dia harus ada kualitas tanah, harus air yang bersih. Air bersihnya seperti apa? Kita bisa melihat dari warnanya, bau, rasa, dan pH. Dia tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan pH yang ideal. Kemudian yang paling penting adalah ini, yang kadang-kadang kita salah. Dianjurkan untuk tidak menggunakan air pump. Karena air pump itu dia banyak mengandung kaporit yang akan mengganggu penyerapan unsur hara. Itu. Yang kedua adalah cahaya. Saya melihat sistem yang diterapkan oleh praktisi kita sangat baik. Dia menempatkan hidroponiknya di lantai 3. Jadi pencahayaannya dari pagi pagi sampai sore, mungkin 11 sampai 12 jam. Jadi kebutuhan cahayanya sangat terpenuhi. Kalau di hidroponik 8 sampai 10 jam saja sudah cukup. Kemudian nutrisi. Nutrisi yang saya lihat di praktisi kita adalah dia menggunakan nutrisi AB Mix. Itu banyak dijual untuk hidroponik. Kemudian ini yang penting, suhu. Nah, suhu ini sangat penting, terutama suhu pada air. Pada nutrisi tersebut. Karena apa? Karena banyak tanaman yang mati karena masalah bukan pada nutrisinya, tetapi pada suhu airnya. Kenapa saya katakan begitu? Karena pada kondisi panas yang sangat terik, air yang ada di dalam pipa paralon itu akan menjadi satu ungkapan dari seorang pakar hidroponik. Dia mengatakan begini, musibah bagi petani sayur hidroponik adalah apabila suhu air di dalam pipa tersebut terlalu panas. Ya mungkin kita bisa mengatakan di atas 30 derajat, 25 sampai 30, apalagi sudah lebih dari 30 derajat Celcius itu sudah sangat panas. Oleh karena itu harus dicari cara supaya air tersebut tidak terlalu panas. Dengan cara apa? Dengan cara penampung air itu harus jangan teduh, harus di tempat yang teduh, tandon penampung airnya. Kemudian yang berikut adalah oksigen. Oksigen ini penting sekali. Dia salah satu fungsi oksigen dalam sistem hidroponik adalah membantu penyerapan unsur hara. Nah, sistem pipa ini ada hubungannya dengan sistem hidroponik. Ada hubungannya dengan sistem hidroponik. Jadi biasanya kalau airnya mengalir, biasanya campuran oksigennya lebih banyak di air. Tapi kalau airnya tergenang tidak mengalir, biasanya kandungan oksigennya lebih sedikit. Dan yang terakhir adalah ini, struktur pendukung. Nah, struktur pendukung sangat penting. Kenapa saya katakan begitu? Karena akan menahan agar tumbuhan tersebut tidak rebah, tidak roboh. Nah, sistem pendukung ini bisa kita lihat dari media apa yang kita pakai. Kalau saya melihat tadi, narasumber kita menggunakan media rock wool, kemudian pakai net pot, itu sudah betul agar tanaman tersebut tidak rebah. Nah, seperti itu. Nah, tentang pertanyaan tadi,
bagi sistem-sistem hidroponik ada banyak, seperti yang dikatakan oleh narasumber tadi, ada banyak sistem hidroponik. Ada banyak sistem hidroponik, tetapi yang paling umum yang kita dapat temui di lapangan, terutama di Indonesia, ada 5. Yang pertama yang disebut dengan hidroponik sistem NFT atau nutrient film technique, sistem NFT. Jadi air yang ada di paralon tersebut hanya sedikit saja, tipis. Jadi paralonnya dibuat dengan kebeningan sekitar 5 derajat. Jadi tipis saja. Nah, kelemahan dari sistem ini adalah penggunaan listrik harus 24 jam. Jadi pompanya harus jalan terus untuk memompa air. Kemudian ada yang disebut dengan sistem DFT atau deep flow teknik. Jadi air di dalam pipa paralon tersebut tergenang. Nah, kelemahan dari teknik ini adalah bisa terjadi akumulasi atau residu dari nutrisi. Sistem yang ketiga, kita pakai sumbu, adalah kita pakai sumbu yaitu kain flanel. Pakai sumbu kain flanel. Seperti yang dipraktekkan tadi yang saya lihat ya. Tetapi air yang tergenang biasa, Jadi cuma macam tampungan air, lalu digenangi air saja, lalu pakai sumbu ditanam. Dan yang berikut adalah rakit apung, hidroponik rakit apung. Jadi pakai apa itu? Pakai styrofoam yang 5 berapa senti, 3 senti, dibuat lubang lalu ditanam-tanam pakai styrofoam. Dan yang terakhir adalah sistem hidroponik Dutch bucket. Biasanya metode ini adalah metode yang digunakan untuk tanaman-tanaman yang lebih besar seperti melon, cabai, paprika, dan tomat. Nah, setiap metode ini biasanya kelima metode ini yang paling banyak atau yang paling umum digunakan di Indonesia. Tetapi ada juga metode-metode yang lebih murah. Mereka menggunakan bekas air isi ulang, aqua atau apapun yang mereka gunakan. Itu metode-metode yang lebih murah lagi sebenarnya bisa digunakan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan sementara. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Marky atas tambahannya. Nah, sangat menarik ya, Pak Marky sudah jelaskan sedikit mengenai sistem yang dipakai, bahkan juga mengenai media tanam untuk hidroponik kita kali ini. Nah, mungkin Pak Nababan, satu pertanyaan berikutnya. Kalau kita sudah tahu sistemnya, kita sudah tahu medianya tadi seperti apa yang Pak Marky sudah sampaikan. Bagaimana proses kerjanya ini, Pak? Bagaimana kita mulai dari menyemai hingga masuk untuk tahap selanjutnya, yaitu penanaman di hidroponik setnya tersebut. Ya, terima kasih Pak Jimmy. Jadi sebelum ke situ saya kasih sedikit penjelasan terhadap media tanam ini, yaitu salah satunya adalah kain flanel. Jadi semua ini sudah tersedia di pasar. Bisa kita beli yang sudah dipotong-potong, bisa kita beli kain lembaran. Tentu kita memilih mana yang lebih murah buat kita. Jadi saya sarankan kita beli yang lembaran, lalu kita potong seperti ini. Kita potong tipis-tipis, lalu kita potong bagi 2, kemudian ini dibagi 2 lagi, jadi satu panjang itu sekitar 12,5 cm. Lalu setelah kita potong-potong, kita masukkan ke dalam net pot ini dan kita taruh seperti ini nantinya, dan ini nanti untuk menyerap air karena akar belum berkembang. Kemudian yang media kedua adalah rokul. Nah, rokul ini banyak jenisnya dan ini juga sudah tersedia di pasaran, terpotong-potong demikian, tentu akan lebih mahal. Nah, kita sarankan dibeli yang batangan karena ini lebih murah. Ini satu batang ini sekitar 50.000 sampai 65.000. Lalu kita potong-potong sesuai dengan kebutuhan. Jumlah atau size-nya ini bisa kita buat 3 cm kali 3 cm kali 3 cm. Jadi kita potong-potong begini, maka nanti kita hasilkan rokul yang lebih murah dan siap untuk digunakan untuk penyemaian. Nah, penyemaian ini yang paling penting karena kalau sudah dia tumbuh
di sini, maka sudah tingkat keberhasilan sudah 80%. Ini biasanya banyak di sini yang jadi pertama kita susun rokul tadi di dalam wajan seperti ini, lalu kita ready untuk menyemai, kemudian kita bikin lubang-lubang kecil, bisa 2, 1 ya, tergantung tanamannya. Kalau kangkung bisa 2 dan sawi bisa 1. Jadi jangan terlalu dalam dibikin lubang ini, kemudian kita rendam sedikit bibit benih itu, lalu kita taruh benih ini ke dalam lubang-lubang ini. Jadi kedalaman bibit ini ke dalam lubang ini sangat penting. Kalau terlalu dalam dia nggak bakal tumbuh, atau lama tumbuhnya akhirnya jadi mati sendiri. Jadi tidak terlalu dalam dan tidak sampai ke agak terbenam lah sedikit gitu. Tapi tidak terlalu dalam. Jadi ada tehnya sedikit. Kemudian kita setelah selesai bikin bibit di sini, kita siram dengan air. Lalu setelah itu kita tunggu beberapa hari, akan tumbuh seperti ini. Nah, ini ada beberapa macam jenis tanaman. Ini adalah mentimun ya. Ini sawi. Jadi kalau dia sudah memiliki 3 atau sampai 5 daun, sudah siap dipindahkan ke lubang-lubang paralon tersebut. Ya, itu. Jadi ini sudah siap untuk dipindah. Kalau kita lihat selanjutnya, ini sudah ditaruh ke net pot yang tadi sudah ada kain flanelnya, baru kita pindahkan ke lubang-lubang paralon. Kita lakukan penyemaian secara banyak gitu kalau kita malas gitu. Cuma dampak negatifnya nanti kita harus potong-potong satu-satu sehingga bisa memotong akar daripada tanaman itu. Jadi lebih bagus tadi satu-satu rokul itu dibikin. Terima kasih. Oke, memang penyemaian seperti Pak Nawawan katakan 80% ya Pak keberhasilannya. Yeah. Saya mencoba lakukan ini dari bulan Juni yang lalu. Ada pengalaman saya 3 kali gagal semai. Tapi setelah berdiskusi dengan Pak Nawawan sebagai praktisi, yang keempat sudah mulai tumbuh dan sekarang sudah saya pindahkan ke net pot dan sudah masuk ke hidroponik setnya, dan mudah-mudahan minggu kedua bulan Agustus sudah mulai panen perdana di rumah saya. Ada satu tadi yang lupa, waktu kita menyiram bibit di dalam rokul itu usahakan menggunakan air distilled water atau air yang bersih sekali. Jadi bukan tap water, bukan air keran, tapi sebaiknya gunakan air hasil buangan air condition itu. Karena itu benar-benar bersih. Kenapa begitu? Karena bibit itu rentan akan organisme penyakit ya. Jadi kalau kita gunakan air yang kotor, maka bibit itu bisa mati. Oke. Jadi air buangan AC sangat baik untuk penyemaian ya, proses penyemaiannya. Oke, terima kasih. Nah, kita tahu, ini kita bicara juga mengenai nutrisi. Hidroponik orang sering bicara ada nutrisinya, ada pupuknya tanda kutip. Apa sih Pak fungsinya nutrisi ini? Dan saya lihat ada A, B, dan jenis-jenisnya, mungkin Bapak bisa terangkan mengenai nutrien untuk hidroponik kita? Ya. Terima kasih Pak Jimmy. Jadi inti daripada hidroponik ini adalah permainan di nutrisi karena tidak ada tanah. Jadi nutrisi dan air. Ya. Nah, di pasaran sudah tersedia banyak nutrisi-nutrisi yang bisa langsung kita gunakan ke hidroponik. Umumnya mereka sudah mencampurkan secara bagus, yaitu yang disebut AB mix. Kalau kita mau beli yang organik bisa tersedia di lapangan juga, tapi ini yang umum dilakukan masyarakat. Nah, perlu saya tekankan bahwa ada 2 jenis nutrisi ini. Satu, nutrisi atau AB mix untuk daun, ya, pertumbuhan daun. Ada pertumbuhan untuk buah, ya, untuk buah ini terong-terongan. Jadi kalau kita menggunakan atau menanam terong-terongan atau tomat dan sebagainya, bulan pertama kita kasih nutrisi daun. Baru bulan kedua kita kasih nutrisi buah atau general buah namanya. Kemudian ini ada yang dijual cair, ada yang dijual padatan juga. Nah, tentu kalau kita beli ini lebih mahal. Nah, kalau kita beli ini jauh lebih murah, kita campur sendiri. Jadi seperti ini untuk 5 liter air campurannya ini sekitar 65.000 sampai 85.000 satu ini. Jadi jauh lebih murah karena ini salah satu biaya yang banyak dalam hidroponik. Oke, jadi kalau kita bisa beli sendiri malah akan lebih murah untuk hanya tinggal mencampur dengan air saja ya. Benar Pak Jim. Oke, lalu bagaimana komposisinya Pak untuk pencampuran nutrisi ini? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana komposisinya? Ya, benar, ini salah satu hal yang penting juga karena kalau kebanyakan atau terlalu tinggi konsentrasi pupuk, itu tanaman akan terbakar. Kalau terlalu sedikit,
daun tanaman itu akan menjadi kuning. Itu tandanya. Jadi campuran umum adalah mix A ditambah mix B adalah 1% dari total air yang kita gunakan. Jadi misalnya untuk 1000 ml atau 1 liter total air, kita butuh 5 ml mix A dan 5 ml mix B. Jadi 1% dari total air yang kita gunakan. Kira-kira itu gambaran umumnya. Dan ini bisa kita cek ya nanti dengan ada alat yang selanjutnya akan saya jelaskan. Oke, terima kasih. Mungkin kita ke Profesor Daniel dulu sebentar. Kira-kira Prof, dari penjelasan ini apa yang bisa ditambahkan untuk pemirsa di rumah? Baik, ada hal yang saya ingin tambahkan tadi yang mungkin tertinggal oleh Pak Marky. Di dunia ini ada dua hal lagi yang untuk hidroponik, yaitu namanya aeroponik. Jadi cairan ini disemprotkan ke akar tanaman. Dan juga banyak yang digunakan oleh kawan-kawan yang punya kolam disebut dengan aquaponik, yaitu memanfaatkan air limbah dari kolam, filter, kemudian nitratnya diambil, kemudian air ini disalurkan. Jadi saya punya pengalaman kalau di rumah saya setiap 2 minggu panen kangkung yang paling mudah saya gunakan aquaponik. Satu hal yang Indonesia agak kurang dibanding yang lain adalah kita di Indonesia hanya sekitar 12 jam. Di negara-negara belahan utara atau selatan itu kalau pada musim panas bisa 14 bahkan 15 jam. Jadi kalau untuk hidroponik lebih berhasil, mungkin kalau yang sudah mulai ke arah industri perlu ditambahkan dengan lampu fluorescence supaya pencahayaannya bisa lebih lama, si tanaman bisa mendapatkan sumber cahaya yang lebih banyak. Dan hidroponik ini adalah pertanian modern. Artinya kenapa? Karena pertanian ini bisa computer control. Ya, jadi untuk otomatisasi amat mudah sekali. Tanaman ini di Jepang sudah digunakan, ditanam, banyak rumah-rumah yang kosong, yang basementnya kok tidak dipakai lagi, itu digunakan untuk hidroponik, dipertingkat, otomatis, kontrolnya dengan komputer, sehingga kalau zat nutrisinya kurang apa, langsung ketahuan di komputer, langsung ditambahkan, sehingga tahap buahan itu bisa dikontrol. Seperti tadi, daun misalnya, ya daun, nanti kemudian setelah pada waktu dia sudah mulai berbuah, itu sudah diberitahu di komputer. Bahkan waktu sirkulasi air, kalau zat nutrisinya sudah berlebih, perlu ditambahkan air biasa, itu juga lewat komputer. Jadi semuanya di dalam air. Jadi ini untuk moderat. Dan satu hal, pada waktu di Jepang ada bencana nuklir, itu hidroponik ini karena daerah yang tempat nuklir itu meledak, itu adalah daerah sumber sayuran Jepang. Sehingga harga sayuran menjadi amat mahal dan orang beralih ke hidroponik, di mana rumah-rumah yang tidak dimanfaatkan lagi digunakan untuk menanam hidroponik, dan tempat itu terhindar dari radiasi nuklir. Itu yang ingin saya tambahkan sebentar. Satu lagi tadi, oksigenisasi. Ya, ini amat penting. Sekarang sudah orang bukan hanya pakai aerator, tapi menggunakan microbubble. Ya. Jadi ukuran gelembung udaranya itu ukuran mikro, ya, sehingga betul-betul oksigenisasinya lebih tinggi, sehingga penyerapan nutrisi oleh akar tanaman menjadi lebih baik dan tanamannya menjadi lebih besar, lebih cepat besar. Terima kasih sementara untuk itu. Oke, terima kasih banyak Profesor Daniel atas tambahan penjelasannya buat kita semua. Saya lihat sangat menarik pembahasan kita, tetapi sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, mari kita break sebentar dan kita akan kembali setelah tayangan berikut.
Pernah berharap Anda tidak perlu melipat baju cucian, memotong rumput, atau membuang sampah? Sebuah studi terbaru menemukan bahwa para lansia yang menggunakan paling banyak tenaga dalam pekerjaan sehari-hari lebih sedikit kemungkinannya untuk mengalami penurunan mental dengan bertambahnya umur. Para partisipan dalam kelompok yang paling aktif 91% lebih sedikit kemungkinannya untuk mengalami penurunan pada ingatan, konsentrasi, dan kemampuan bahasa setelah 5 tahun daripada mereka di kelompok yang paling tidak aktif. Dan itu faktanya, tetapi ada pengharapan. Sementara program olahraga rutin adalah bagian penting dari pola hidup yang lebih sehat, jangan hiraukan kegiatan fisik sehari-hari. Para lansia dalam kelompok yang aktif membakar hampir semua kalori mereka dalam kegiatan sehari-hari dengan lebih banyak berjalan, menaiki tangga, terlibat dalam kegiatan peduli kasih dan sukarela, dan lebih banyak bergerak secara keseluruhan. Walaupun hal-hal ini tidak dikategorikan sebagai olahraga, kegiatan-kegiatan fisik ini menaikkan detak jantung kita dan meningkatkan peredaran darah, sambil juga melindungi fungsi otak. Kembali kita bertemu di dalam program Kamu Bisa, Karya Mulia, Bisnis Luar Biasa. Bagi para pemirsa, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa menulis di dalam kolom komentar di Hope Channel Indonesia, baik melalui media Facebook ataupun YouTube, bahkan juga nomor telepon yang ada di layar yang akan ditampilkan sebentar lagi. Nah, mari kita lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini. Sangat menarik bagi saya karena sejujurnya saya bukan petani, tapi setelah mendengar banyak hal mengenai hidroponik ini saya tertarik untuk mempelajari. Dan seperti saya sudah katakan tadi, 3 kali saya gagal. Nah, saya ingin belajar lebih banyak dengan Pak Nababan sebagai praktisi yang telah berhasil. Bagaimana caranya Pak untuk memberikan pupuk atau nutrisi terhadap tanaman hidroponik ini? Dan juga pemeliharaan yang bisa dilakukannya. Terima kasih Pak Jimmy, excellent question. Jadi inilah contoh pemberian pupuk itu setiap pagi sebelum matahari terbit gitu ya, atau jam-jam 6 kita isi reservoir ini. Saya kebetulan bikin baskom yang agak besar di sini. Tujuannya ada. Dan saya bikin terbuka, tujuannya juga ada. Kenapa begitu? Supaya gampang saya bersihkan. Kalau ini kita bikin daripada brick atau semen, sulit membersihkan dan sulit membuang airnya. Jadi kalau ini seperti ini, karena di atas rumah, gampang membersihkan dan gampang membuang dan gampang mengisi gitu. Nah, kenapa terbuka? Itu juga untuk supaya mempermudah sirkulasi udara. Jadi ada udara di oksigen di dalam air ini gitu. Kemudian tadi campuran mix AB itu kita tambah dengan air, kita taruh di sini sampai penuh biasanya, lalu kita on-kan pompanya, kemudian pompa ini mengalirkan melalui pipa-pipa kapiler ini, dan ini sudah mulai sesuai dengan penelitian, artinya besaran pipa kapiler ini sudah sesuai dengan jumlah air yang dibutuhkan oleh tanaman di sini. Kemudian kita harus make sure, cek apakah pipa ini kapiler ini betul-betul mengalir, karena kadang-kadang tidak mengalir. Jadi dalam sehari itu bisa kita cek, make sure bahwa ini mengalir. Karena kalau tidak mengalir, siang-siang ini akan layu karena panas. Kemudian yang penting lagi, karena ini Jakarta, ya kebetulan Jakarta kalau daerah dingin tidak terlalu banyak konsumsi airnya, tapi karena di Jakarta ini air ini 30 liter penuh ini, ya 30 liter. Nanti pada siang hari jam-jam 2 ini sudah habis semuanya. Jadi harus kita tambah. Nah, seperti ini sudah hampir habis, jadi harus kita tambah. Nah, kalau kita tidak tambah, nanti akan layu. Nah, jadi itu salah satu hal penting untuk maintenance-nya. Kemudian ada hal lain, kalau tadi reservoir itu besar, kita perlu cek perubahan pH-nya dan perubahan jumlah partikulatnya. Jadi kalau pH yang bagus itu untuk tanaman hidroponik sekitar 6 sampai 6,5 sebenarnya. Jadi pH normal adalah 7, kalau di atas 7 basah, di bawah 7 asam. Jadi kalau di bawah-bawah 6 ini ada beberapa tanaman yang masih toleran di 5,5 seperti sawi manis ini. Tapi umumnya itu di kisaran 6 sampai 6,5. Kalau terlalu basah di atas 7, nanti dia akan menahan unsur-unsur mikro sehingga tidak bisa diserap oleh tanaman. Kalau terlalu asam, dia akan menahan unsur-unsur makro sehingga tanaman menjadi kerdil. Kemudian ini gampang kita beli di pasaran, pH meter dan TDS meter. Ini TDS untuk mengukur ppm-nya ini dan pH untuk mengukur ini. Jadi gampang. Kemudian kalau jumlah ada sedikit perbedaan antara sayuran dan
sayuran buah dan sayuran daun gitu. Jadi ada lokasi, tapi umumnya sekitar 6 sampai 6,5. Oke, terima kasih Pak. Nah, saya lihat dan saya berkunjung ke rumah Bapak. Itu boleh dikatakan tanaman hidroponiknya sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Hasilnya luar biasa. Mungkin Bapak bisa cerita bagaimana perkembangan. Saya lihat jenis sayur-sayuran ditanam ya Pak. Bagaimana jenis-jenisan itu berkembang dan apa yang harus kami perhatikan kalau kami ingin memulai hidroponik ini? Terima kasih Pak Jimmy. Jadi memang sebelum saya membuat hidroponik ini, kebetulan hidroponik ini saya buat karena masalah COVID ini juga. Kalau tidak ada COVID mungkin ini nggak jadi. Jadi karena masalah COVID kita di rumah terus, ada apa namanya kreasi supaya tidak malas ya, supaya tidak tidur terus, sehingga saya inovasi, artinya saya bukan inovasi lah hidroponik ini. Jadi pertama saya tanam adalah selada, sawi, dan kangkung dan tomat. Jadi selada yang pada saat itu saya langsung tanam benihnya ke netpot ini. Jadi itu yang agak banyak tenaga adalah untuk melihat supaya dia tumbuh gitu. Karena kalau dia sudah berdaun 3-4 tadi sudah aman. Artinya sudah hampir aman lah. Nah ini 2 minggu pertama cuma sebesar segini, 4 minggu berikutnya sudah langsung segini. Jadi dia cepat sekali berkembang di minggu ketiga dan keempat. Jadi sangat cepat dan ini sudah bisa panen di bulan pertama. Jadi hanya 4 minggu selada sudah bisa kita makan. Kemudian dalam sawi hampir sama juga. Ya, sawi. Jadi ini minggu pertama sebesar ini, minggu keempat sudah sebesar ini. Sudah bisa 1 kilo satu pohon ini Pak, satu sayur ini. Jadi sangat cepat berkembangannya. Kemudian kalau kita lihat ini perakaran sawi putih ini sangat panjang Pak. Ini bisa 50 cm ini. Jadi inilah karena dia semakin panjang, cepat menyerap makanan, makin dia semakin cepat tumbuh di minggu ketiga dan keempat. Ini kangkung. Nah kangkung ini paling gampang Pak untuk menanamnya. Tumbuhnya juga paling gampang. Kalau kita taruh benihnya ke rokul tadi, dalam sehari sudah tumbuh dia. Dan ini bisa panen 3 kali. Jadi waktu sudah 4 bulan sudah bisa panen, kita potong di bawahnya itu, dia akan tumbuh lagi. Kita potong lagi, dia akan tumbuh. Jadi ini sudah panen ketiga kali. Jadi ini kebetulan saya bawa ini dari tanaman kita, ini sudah panen ketiga. Dan sangat sehat gitu. Nah, yang satu lagi tomat. Nah, ini tomat ini agak unik ini. Rupanya setelah saya pengalaman ini ada ilmu tambahan gitu. Jadi ini usia 4 minggu ya. Dan ini sekali lagi perlu kita konsultasi ke ahlinya. Saya tidak aware waktu itu bahwa harus nutrien general buah setelah 4 minggu berikutnya. Jadi saya lanjutkan sampai 6 minggu ya. Dia berbunga, tapi tidak keluar buahnya. Nah, saya ganti minggu ke-7 kepada pupuk general buah, yang keluar hanya 3 juga, tapi hanya 3 dari sekian banyak gitu. Jadi inilah kebetulan juga varietas yang saya tanam ini adalah varietas Marta. Dan setelah saya tanya ahlinya teman saya di IPB, itu adalah varietas untuk dataran tinggi. Jadi ini harus, karena ini kita dataran rendah. Rupanya dataran rendah itu adalah varietas Permata. Jadi nanti harus saya robah ini. Jadi ini pengalaman pertama gitu. Sungguh menarik ya. Ternyata ada jenis-jenis juga yang harus kita tanam terkait dengan tanaman kita. Tapi kalau saya lihat, kalau jenis sayuran tidak ada masalah sama sekali. Tapi mungkin untuk buah ada sedikit perbedaan. Nah mungkin kita tanya kepada Pak Marky mengenai varietas yang bisa ditanam untuk dataran rendah, karena kita tahu orang-orang yang hidup di kota besar, biasanya kota besar seperti Jakarta, Manado pun itu masih dataran rendah. Apakah bisa ada sedikit penjelasan Pak mengenai hal ini? Jadi untuk varietas tanaman dataran tinggi dan dataran rendah seperti yang Pak Nababan praktekkan di tomat itu memang kenapa dia tidak berbuah, mungkin salah satu faktornya adalah itu untuk varietas untuk tanaman dataran tinggi. Jadi kalau dia di dataran tinggi lalu kita tanam di dataran, mungkin dia berbuah tapi tidak berbunga, tapi dia tanam seperti itu. Saya juga dulu pernah coba stroberi. Saya tanam di Manado di dataran rendah, cuma bertumbuh saja, tapi tidak berbuah.
Jadi untuk hidroponik, kita lihat kita tanam di dataran mana. Kalau kita tinggal di dataran rendah, pakailah varietas dataran rendah. Banyak yang dijual, Permata, Panamera juga, dari perusahaan Panamera banyak menjual varietas-varietas yang hidup di dataran rendah. Jadi di dataran rendah. Nah, makan selain itu adalah ini. Pertanyaan 14 lewat. Pertanyaan mungkin mendasar. Pertanyaan mendasar dari mungkin pemirsa atau siapapun. Apakah semua tanaman bisa ditanam dengan cara hidroponik? Nah, mungkin pertanyaan mendasarnya itu, apakah semua tanaman bisa ditanam dengan cara hidroponik? Nah, pada dasarnya semua tanaman bisa ditanam secara hidroponik. Ini pada dasarnya. Tetapi ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, ukuran tanaman tersebut, dan kedua, waktu panen. Nah, ukuran tanaman, kalau kita mau tanam mangga secara hidroponik bisa. Tetapi apakah struktur pendukung dari hidroponik kit ini bisa mendukung? Nah, itu pertanyaannya. Jadi harus ada struktur hidroponik kitnya harus mendukung. Tentu tidak, mungkin cuma sampai umur berapa bulan mungkin. Setelah itu struktur hidroponik kitnya sudah tidak mendukung. Jadi ukuran tidak boleh terlalu besar. Kemudian kalau mangga 5 tahun baru dia berbuah. Apakah dengan cara hidroponik kita bisa tahan secara ekonomis? Dia berbuah tidak balik modal ini. Nah, yang kedua adalah waktu panen. Ya, yang dianjurkan adalah waktu panen singkat, seperti yang dipraktikkan oleh Panamaban, ditanam kangkung, sawi, pakcoy, selada. Itu umurnya singkat, 1 bulan, 1 bulan setengah sudah bisa panen. Jadi itu. Jadi kalau kita mau tanam hidroponik, dua hal yang harus kita pertimbangkan. Ukuran tumbuhan tersebut atau ukuran tanaman tersebut dan umur panen. Jadi itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Banyak, Pak Mark. Nah, ya. Menarik memang. Ternyata ilmunya banyak juga ya untuk hidroponik ini. Kita tahu pada saat kita menanam satu jenis tanaman, salah satu hal yang cukup menjadi gangguan adalah mengenai hama ini, Pak. Apakah hidroponik ini juga kena hama atau penyakit? Terima kasih Pak Jimmy. Memang hama itu adalah salah satu musuh petani. Jadi hidroponik tidak lepas dari hama ini. Karena apa? Telur-telur atau untuk ulat itu ada di udara bertebar. Jadi ini salah satu contoh di tanaman hidroponik kita. Waktu itu kita pagi-pagi lihat, rupanya sudah banyak dimakan oleh ulat-ulat ini gitu. Jadi kita lihat, dan karena kita bisa lihat dengan mata sendiri, maka inilah ulatnya. Ya, kita matikan sendiri. Nah, ini juga salah satu kelebihan daripada hidroponik ini, kita relatif bebas dari pestisida. Kenapa perlu bebas dari pestisida? Karena pestisida itu karena dia tidak larut dalam air dan senyawanya sangat panjang gitu ya, sehingga susah di break out gitu ya. Sehingga kalau kita kebanyakan mengkonsumsi pestisida, ya itu yang menyebabkan salah satu kanker dalam tubuh kita. Jadi sebaiknya memang kita harus hindari sayuran yang terkena pestisida itu. Jadi karena kita hidroponik di sekitar rumah kita bisa lihat setiap hari, dan memang kita perlu lihat setiap pagi karena ini biasanya makan pada pagi hari. Okay. Nah, jadi kita bisa matikan satu demi satu gitu. Dan kalau sudah kita matikan, lihat relatif, dan ini telur-telurnya nih Pak, ini banyak sekali telur ini. Langsung bertelur dia pada seperti. Jadi kita harus lihat tanaman itu apakah ada ulat atau tidak gitu. Itu salah satu maintenance. Tapi kita tidak perlu kasih pestisida. Terima kasih. Oke. Jadi perawatannya dan pencegahannya ialah dengan cara kita sering melihat tanaman kita, sekalian mengontrol air, bahkan juga pompa-pompa apakah berjalan dengan baik. Benar sekali Pak Jim. Kita sudah ikuti beberapa poin yang sangat mendasar bagi kita. Nah, tapi seringkali orang berpikir menanam hidroponik ini apakah membutuhkan biaya besar? Karena kita tahu tadi ada pipa, ada ada pompa air, ada nutrisi dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana Pak untuk memulai hidroponik ini? Excellent question Pak Jimmy. Jadi sebenarnya bisa disebut mahal, bisa disebut murah.
Saya surfing di internet, saya temukan paling murah atau relatif murah lah satu set hidroponik, jumlah lubangnya ada 44 ya, dan sudah termasuk di situ pompa airnya, pupuk AB mixnya untuk 100 liter, netpot 50 buah, kain sumbu flanel, rock woolnya untuk 5 kali tanam, 4 macam benih sudah dikasih juga, dan pH meter, TDS tadi. Ini untuk ini sekitar 1.100.000. Sudah kita bisa lakukan ini di sekitar rumah kita. Tapi bisa nggak lebih murah? Pasti, karena swasta kan atau penjual pasti ngambil untung. Nah, ini kita bisa bikin sendiri. Nah, seperti saya yang tadi di rumah itu saya bikin sendiri, Pak. Artinya saya ambil tukang, saya bikin sendiri karena jauh lebih murah. Jadi kalau ini kita bikin sendiri, ya tentu harganya jauh lebih murah dari sini. Jadi di sini sudah lengkap, ini tinggal beli sampai sini kita bisa tanami gitu. Tapi kalau kita mau menghemat, kita bisa bikin sendiri dengan cost yang lebih murah. Terima kasih. Oke, jadi kita bisa buat sendiri, cost-nya lebih murah, dan tentunya kita tidak usah beli sayur lagi. Betul sekali, Pak. Ya kan, jadi sayurnya otomatis lebih sehat untuk kita nikmati tanpa pestisida, bahkan tadi hamanya pun dapat kita kontrol sendiri. Wah, sungguh luar biasa. Nah, tapi kita tahu, Pak, selalu ada masalah pada saat kita membuat sesuatu, khususnya pada saat kita memulai hidroponik ini. Kegagalan saya dulu pada saat proses penyemaian sampai 3 kali saya skala. Nah, mungkin ada hal-hal kecil yang mungkin harus kita perhatikan pada saat kita mau memulai hidroponik ini, Pak. Terima kasih, Pak Jimmy. Jadi memang banyak problem-problem kecil yang muncul di dalam pertanian hidroponik ini. Pertama, kadang sambungan-sambungan pipa itu bocor. Nah, kalau itu bocor, habis nutrien kita atau cairan kita. Karena kalau itu habis, kalau kita tidak cek, maka tanaman akan mati sendiri. Kemudian menggunakan pupuk yang salah. Seperti tadi, saya gunakan pupuk daun padahal sudah waktunya berbuah. Nah, kemudian misalnya saya beli pupuk yang lain tapi untuk daun gitu. Jadi itu. Kemudian peralatan dan lingkungan sebaiknya bersih gitu. Karena sumber organisme hama itu kalau lingkungannya kotor. Tapi karena ini di lingkungan kita bisa kita bikin bersih. Ya, jadi jangan banyak bertaburan apa-apa di situ. Kemudian kadang kan kita lupa memonitor tanaman ini. Jadi karena tadi panas, cepat menguap airnya, diserap oleh tanaman. Jadi harus kita kontrol level air itu setiap hari, kalau paling tidak 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Nah, kemudian tanaman itu sebenarnya tidak perlu 24 jam on air itu, karena pada malam hari dia tidak berfotosintesis, dia berrespirasi. Jadi bisa kita matikan listriknya pada malam hari, kemudian kita onkan lagi pada pagi hari. Kemudian tidak memonitor pH dan ppm level. Ya, kalau reservoir tadi besar dan lama untuk mengganti airnya, jadi kita perlu kontrol, cek pH dan ppm level. Kalau seperti saya tadi dalam sehari membuang, saya tidak perlu mengontrol karena relatif normal. Kemudian tidak memonitor aliran air atau nutrien tadi, itu harus kita cek, jangan-jangan ada tersumbat gitu, karena tersumbat. Kemudian tidak cukup cahaya, ini paling utama salah satunya. Jadi kalau kita desain hidroponik kita mengikuti arah matahari terbit dan terbenam gitu. Jadi harus sejajar gitu. Ya, jadi kita perlu cek kalau dalam setahun itu kan 3 kali tempat matahari itu bergeser. Ya, pada September sampai Maret itu di ekuator, pada Mei sampai Agustus itu di utara, kemudian November sampai Februari itu di selatan. Jadi yang penting sealur dengan matahari kalau kita menggunakan matahari. Tapi hidroponik juga bisa menggunakan lampu. Cuma biayanya agak lebih mahal. Kemudian tadi seperti yang Pak Sumampo bilang, jangan menggunakan air kran, karena air kran itu tinggi total padatan terlarutnya. Jadi total padatan terlarut untuk yang cocok bagi hidroponik harus di bawah 2200 ppm. Tadi sudah ada saya bikin listnya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Wah, sungguh menarik pembahasan kita malam ini. Dan tidak terasa waktu kita tinggal sedikit lagi. Mungkin ada satu pertanyaan, Pak, sebelum nanti kita kembali ke narasumber kita. Kalau yang kita tahu kondisi COVID ini banyak membuat orang harus tinggal di rumah. Dan kita tahu, dan kalau kita masuk ke supermarket, banyak sekarang sayuran organik, hidroponik, dan itu harganya lebih mahal dibandingkan sayuran normal. Kalau ada pemirsa kita yang ingin membuat ini menjadi salah satu industri, apakah ini menguntungkan, Pak?
Mungkin untuk skala rumah tangga, misalnya. Dia punya lahan kosong dan ingin dimanfaatkan. Bagaimana kira-kira, Pak? Terima kasih Pak Jimmy. Memang ini yang selalu ditunggu-tunggu oleh pemirsa. Apakah untung? Apakah rugi? Kalau saya boleh sebut bahwa bertanam dengan hidroponik di sekitar rumah kita senantiasa menguntungkan. Kenapa? Karena dengan adanya hidroponik ini, pertama kita akan lebih bahagia daripada tidak ada hidroponik itu. Kenapa? Karena dengan adanya hidroponik itu, kita setiap pagi, setiap siang, setiap sore melihat tanaman itu. Mata kita dengan melihat tanaman yang berwarna hijau akan lebih sehat daripada melihat yang tidak berwarna hijau. Apalagi ibu-ibu misalnya. Coba bayangkan Pak Jimmy. Kadang-kadang ibu-ibu pagi-pagi minta yang warna-warna merah. Apa itu? Ya duit. Untuk apa? Untuk beli sayur, salah satunya. Tapi dengan adanya hidroponik, dia melihat warna hijau, tidak lagi minta-minta warna merah tadi. Karena apa? Tinggal ngambil dia dari hidroponik itu untuk dimakan. Jadi salah satunya adalah mengobati amarah daripada ibu-ibu yang ada, yang kadang-kadang masalah kopi kan penghasilan kita berkurang ini. Jadi untuk ibu-ibu jadi berkurang saweran gitu. Jadi untuk salah satu mengurangi itu. Kemudian salah satu yang lain, coba lihat ini gambar ini ya. Kita ini dengan adanya punya kita, dengan sudah panen, rupanya tetangga datang ke rumah gitu. Ya kita sangat senang. Jadi saya bilang gardening socialite gitu. Jadi ibu-ibu pada datang senang, ngambil sendiri ya. Waktu dia motong itu sangat bahagia itu Pak. Motong gitu ya. Padahal ya. Jadi datang mereka berkunjung-kunjung ke rumah gitu ya, dan merupakan suatu kebahagiaan tersendiri gitu. Kemudian untung atau ruginya memang kalau kita skala besar pasti untung. Dan skala kecil juga pasti untung. Seperti yang saya bikin ini, kan saya sudah bikin permanen. Artinya saya bisa panen setiap hari, saya atur tanamnya gitu ya. Saya panen tidak harap. Jadi paling tidak kebutuhan saya sudah terpenuhi. Dan dari lahan saya itu yang hanya sekitar 5 meter kali 10 meter, saya sudah bisa jual Pak. Sudah bisa jual. Karena jumlah lubang yang ada seluas itu ada 1000 lubang. 1000 lubang. Jadi 1000 lubang, katakan kalau 1 kilo 1 lubang, udah 1 ton hasil. 1 ton kali 10.000, udah berapa? Wah, udah 10 juta. Luar ya? Biasa. Kalau secara ringkas, jadi artinya pasti menguntungkan. Tapi yang utama adalah memenuhi kebutuhan kita untuk sayuran. Karena dengan kita memakan sayur secara cukup setiap hari, kita akan semakin sehat. Kenapa? Sayur merupakan sumber untuk serat bagi tubuh kita, vitamin, gizi, dan unsur mineral. Nah, kalau kita banyak makan sayur, kita akan terhindar dari penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit kanker. Itu salah satunya. Jadi kebahagiaan itu tidak terukur. Salah satunya ada. Jadi seperti saya, dengan adanya ini, yang tadinya saya bangun jam 8, jadi bangun saya jam 6. Karena harus saya cek. Kalau enggak, udah mati dia. Jadi saya enggak mau mati dia, karena kesalahan saya gitu. Jadi, malam hari juga saya gitu, karena saya pasang lampu gitu. Jadi sangat-sangat membahagiakan gitu. Jadi keuntungannya sangat luar biasa. Terima kasih Pak Nababan. Jadi tidak hanya untung dari sisi ekonomi ya Pak, tapi juga dari kebahagiaan bagaimana kita dapat memetik sayur sendiri, dan tentunya itu jauh lebih sehat dibandingkan dengan yang menggunakan pestisida. Nah, mungkin Profesor Daniel, ada yang mau ditambahkan Prof? Sebelum kita akhiri, karena tanpa terasa waktu kita berjalan dengan cepat. Mungkin Pak Profesor Daniel tambahkan sedikit. Ada pertanyaan. Terima kasih. Memang tadi sudah disebut bahwa kita mesti dalam untuk hidroponik menyusunnya arah timur barat ya, panjangnya itu timur barat, supaya sinar kena kepada dua sisi, ya, satu sisi ke timur, satu sisi ke barat, tapi timur barat, sehingga dapat dua-dua. Kemudian yang perlu adalah tadi aerasi supaya meningkatkan penyerapan nutrisi. Kalau belum bisa micro bubble, minimal macro bubble, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak. Ya, kalau industri ya mestinya lebih luas, dan kalau cukup boleh ditambahkan fluorescence sehingga fotosintesis bisa lebih. Saja yang bisa saya tambah. Terima kasih Pak Profesor Daniel. Bagaimana dengan Pak Marki? Ada yang mau ditambahkan Pak? Iya. Jadi begini.
Yang penting kita punya keinginan untuk memulai bercocok tanam di halaman rumah dengan ini. Tidak perlu biaya yang besar. Kita bisa menggunakan bahan-bahan bekas. Seperti menggunakan bekas botol air mineral, dan raknya bisa kita buat dari bambu. Teman-teman saya yang ada di Bali, dia kirim dia punya foto WA ke WA saya, botol air mineral, lalu raknya dari bambu sisa. Jadi yang penting kita punya keinginan untuk bercocok tanam di lahan kita, di depan rumah atau di belakang rumah dengan cara hidroponik, dengan biaya dan anggaran yang lebih murah. Bisa, kamu bisa. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Marki. Jadi hidroponik ini ternyata memang sangat bermanfaat. Tanpa memikirkan lahan yang luas, dengan keberadaan lahan kita seberapa besar pun, seperti Pak Nababan sudah singgung, dengan luas 5 kali 10 pun ternyata bisa memperoleh 1000 titik ya Pak. Untuk hidroponik ini sungguh luar biasa. Kalau mungkin kita bicara tanaman biasa, harus membutuhkan tanah yang lebih luas dan lain sebagainya. Inilah mungkin salah satu keunggulan hidroponik yang bisa kita gunakan, bisa kita pakai di rumah kita sendiri. Bahkan Pak Marki sudah tambahkan, kalau mungkin kemampuan ekonomi kita agak terbatas dalam kondisi COVID saat ini, kita bisa pakai bekas botol aqua dengan bambu sebagai penyangga dan lain sebagainya. Sungguh luar biasa. Jadi saya rasa mungkin kita bisa mulai hidroponik ini. Terlebih kita pun dapat memenuhi kebutuhan sayuran kita sendiri yang pada akhirnya kalau kita tanam sendiri, kita tahu apa yang kita pakai, nutrisinya dan lain sebagainya. Ini akan sangat memberikan kesehatan yang lebih baik bagi kita. Sebelum kita tutup, Pak Nababan, adakah ada kata penutup yang Bapak ingin sampaikan mengenai hidroponik ini? Terima kasih Pak Jimmy. Jadi dengan adanya hidroponik ini, maka kita orang kota khususnya yang terbatas dengan lahan pertanian bisa melakukan bercocok tanam di rumah kita sendiri. Dengan demikian kita bisa memenuhi kebutuhan sayuran untuk rumah tangga kita. Dengan terpenuhinya kebutuhan sayuran di dalam rumah tangga kita sendiri, syukur-syukur bisa memberikan kepada tetangga, kalau bisa gratis, kalau bisa harus dibayar juga lebih murah gitu ya. Maka kehidupan kita akan semakin bagus. Dengan semakin baiknya kesehatan kita, maka kebahagiaan kita akan semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya kebahagiaan kita, maka tingkat perkembangan mental daripada anak-anak kita juga akan menjadi bertambah. Jadi masalah biaya saya pikir tidak terlalu mahal. Ya, tidak terlalu mahal. Yang penting kita ada upaya untuk memulainya dan bisa terlaksana dengan bagus. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu pemirsa misalnya ada masalah, boleh tanya saya, boleh tanya teman lain. Dan kami sebagai dosen sangat bangga bisa memberikan pengetahuan kami kepada masyarakat, karena itu adalah bagian dari pengabdian masyarakat kami. Jadi sangat-sangat menguntungkan untuk kita bisa melakukan hidroponik ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Nababan. Jadi pemirsa di rumah, pemirsa Hope Channel yang budiman, kiranya pembahasan kita pada malam hari ini melalui program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa ini berguna, khususnya di dalam kondisi COVID saat ini yang dapat menopang ekonomi kita, bahkan memenuhi kebutuhan sayur mayur secara sehat. Sekian dari kami, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.